Firman Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita membuka hati kita akan dijamah oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menghibur kita. Roh yang hidup, penuhiku. Roh yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Pulihkanku. Roh yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Nanti Bapak Gembala Sidang berdoa untuk kita semua. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu atas ibadah ini dari awal sampai akhir, sehingga kami diberkati dan Tuhan dimuliakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati dan pulang dengan penuh sukacita sorga. Kami mulai ibadah kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti Bapak Irfan akan lanjut memimpin kita dalam pujian. Firman Tuhan, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita menaikkan pujian kita. Kita punya misi untuk bangsa ini, yaitu kita terus berdoa pada Tuhan. Gue punya misi untuk bangsa ini, gue punya mimpi untuk negeri ini. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut, Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsaku dan negeriku. gue punya misi, kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Visi untuk bangsa ini, ku punya misi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeri. Setiap lutut bertelut, Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsaku dan negeri. setiap lutut bertelut, Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsaku dan negeri. setiap lutut bertelut. Haleluya. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsaku dan Lawatlah bangsa dan negeri ini. lawatlah bangsaku dan negeri. Lawatlah bangsaku Indonesia. Lawatlah bangsaku dan Indonesia. Firman Tuhan, silakan duduk.
kita percaya Tuhan akan melawat bangsa kita kalau kita terus berdoa dan meminta kepadanya. Ku memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku akan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. kiri kananku ada Tuhan, Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Terima kasih buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, Pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. firman-Mu berkata Kau besertaku, kita bagi beri bersama-sama. Haleluya Yesus, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Engkau ku nantikan Tuhan, engkau pertolongan bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Yesus, Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. terima kasih. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami hanya Engkau Tuhan, yang memberi kekuatan, yang memberi kedamaian bagi kami Tuhan. Makasih. Kami percaya akan semua itu Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan akan menunggukan kami Tuhan, memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah pada pagi ini Tuhan untuk kami dan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita buka hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Bulan ini saudaraku, kita mendengar khotbah tentang kemerdekaan Kristen. Hari ini yaitu merdeka dari rasa takut. Merdeka dari rasa takut. Mari kita sama-sama baca dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Kita sama-sama berdiri. Kita sudah dapat ya. Oke. Dari alamatnya mulai. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita telah membaca ayat-ayat dari Mazmur 56 tentang apa yang dialami Daud. Saudaraku, kemerdekaan dari rasa takut. Kalau kita bicara tentang rasa takut, ada saudara yang punya rasa takut? Yang punya rasa takut? Kok semua ya? Ada yang nggak angkat tangan? Kayaknya hampir semua ya. Saya ulangi lagi. Saya kayak nggak yakin.
Apakah saudara punya rasa takut? Yang punya rasa takut angkat tangan. Oke, silakan turunkan tangan. Saudara mau nggak dibilang penakut? Enggak juga ya. Oke. Atau saudara mau dibilang ketakutan? Enggak juga ya. Karena ketiganya, rasa takut, ketakutan, penakut itu beda-beda. Oke. Kalau gitu, saudara tadi telah mengatakan amin selesai baca firman Tuhan? Mengatakan amin? Amin ya, tadi mengatakan amin ya setelah baca ya. Artinya saudaraku, sama seperti Daud, kita telah mengucapkan yang sama, yaitu bahwa ketika aku takut, aku percaya. Saudaraku, rasa takut pada umumnya ada pada diri setiap orang. Karena itu ketika ditanya tadi saudara angkat tangan. Begitu. Sama seperti Daud juga. Dia punya rasa takut. Hanya saja bentuk berbeda-beda. Bentuk rasa takut itu berbeda-beda seorang dengan yang lain. Dan penyebabnya juga berbeda. Lalu menyikapinya pun tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang mengakui bahwa ia takut menghadapi sesuatu. Lalu saya tanya saudara, tadi saya tanya apakah saudara punya rasa takut, saudara mengangkat tangan. Artinya saudara mengakui bahwa kita semua punya rasa takut. Nah, rasa takut apa ini? Jangan cuma angkat tangan tapi nggak tahu takutnya kenapa. Coba kira-kira boleh menyebutkan? Ya. Rasa takut terhadap pandemi ini. Rasa takutnya macam-macam ya, ada yang takut tertular, ada yang takut keluarganya terkena dan lain-lain. Oke, baru satu. Masa semua sama? Coba yang lain. Kasih saya 2 jawaban supaya real khotbah ini. Angkat tangan. Ya, silakan. Takut apakah di tengah pandemi ini tempat kerja masih bisa terus bertahan? Ya, karena ada orang lain diberhentikan, ada orang lain dipotong gajinya. Yang ditambah ada enggak? Biasanya yang ditambah enggak cerita kok. Yang dipotong teriak. Oke, satu lagi, tadi saya minta 2 lagi. Supaya rasa takut ini benar-benar real, jelas. Wah, takut masa depan. Oke, masa depan ini berkaitan dengan banyak hal ya. Jadi wajar kalau kita semua ini ada loh rasa takut masa depan seperti apa gitu ya. Masa depan saya mungkin saya nggak khawatir, kalau orang tua begitu ya. Tapi orang tua khawatir masa depan anak-anaknya dan lain sebagainya. Baik saudaraku, itu ada yang mengaku takut, tapi ada orang yang tidak mengaku kalau sebenarnya dia punya rasa takut. Ya. Kenapa nggak mau mengaku? Karena nanti sepertinya nggak punya iman, nggak rohani. Masa bapak majelis gereja, masa bapak pendeta punya rasa takut? Itu nggak punya iman namanya, nggak rohani. Ada yang menyembunyikan seperti itu. Saudaraku, waktu kita menyembunyikan, kita tidak mengakui rasa takut itu, pasti kegelisahan kita bertambah. Rasa takutnya bertambah, setidaknya takut kalau ketahuan kita punya rasa takut. Itu dijaga banget, dan itu kegelisahan tersendiri. Saudaraku, rasa takut berbeda dengan ketakutan. Rasa takut membuat kita waspada. Rasa takut membuat kita mempersiapkan diri menghadapi. Coba tanya Pak Raymond,
Kalau menghadapi lawan tinju ada rasa takut nggak? Ada. Lalu yang dikerjakan apa? Latihan kan gitu ya. Nah itu dia saudaraku. Karena kita punya rasa takut terhadap kalau olahraga tinju gitu ya, atau olahraga lainnya itu, atlet punya rasa takut ketika akan menjalani pertandingan. Lalu apa yang dilakukan? Mempersiapkan diri. Menambah porsi latihan, mempelajari teknik lawan dan lain sebagainya. Itu bagian dari mempersiapkan diri untuk mengatasi rasa takut. Jadi saudaraku, kalau kita punya rasa takut, kita persiapkan diri supaya kita bisa mengatasi masalah kita. Kita persiapkan diri supaya kita tidak berkepanjangan dalam menyelesaikan masalah atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, beda lagi dengan ketakutan. Jadi rasa takut dengan ketakutan beda. Kalau ketakutan itu adalah perasaan kalah. Belum kalah menghadapi masalahnya, belum. Ini yang orang bilang kalah sebelum bertanding. Itu ketakutan namanya. Ketakutan. Jadi merasa kalah, tidak sanggup. Nah, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, yang ini jangan saudaraku ketakutan. Rasa takut boleh, tapi ketakutan jangan. Nanti kita lihat apa yang dilakukan Daud sehingga dia gak ketakutan. Rasa takutnya ada. Tapi dia juga bukan seorang penakut. Nah, beda lagi saudaraku dengan penakut. Penakut itu adalah orang yang sama sekali tidak punya keberanian apapun, sehingga tidak melakukan apapun. Penakut itu sama dengan pengecut. Iya. Saudaraku, orang penakut itu lucu saudaraku. Dia seperti burung kasuari. Saudara pernah lihat burung kasuari? Itu mungkin burung terbesar itu saudaraku. Tapi, nah saya tanya Pak Remon, di Ambon ada ya? Di Pulau Jawa nggak ada kecuali di kebun binatang. Pernah lihat? Dia bisa terbang. Nggak bisa terbang, tapi dibilang burung ya. Ya, jadi kasuari ini saudaraku, lehernya panjang, badannya gede, senjatanya di kaki. Tapi kalau dia takut, dia lari, dia umpetin kepalanya di belukar. Jadi kalau ini belukar saudaraku, ini kepalanya, dia masukkan kepalanya begini. Dia pikir dia aman. Dia itu penakut banget saudaraku. Jadi dia umpetin. Dia pikir dia aman. Orang penakut seperti itu saudaraku. Kayak anak kecil, yang penting dia nggak bisa lihat, disangka aman. Orang penakut sebenarnya seperti itu saudaraku. Gampang celaka. Jadi saudaraku, mari kita pahami hal ini supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan penakut, yang bukan ketakutan, tapi kalau rasa takut itu ada, boleh-boleh saja, lalu kita lihat bagaimana mengatasinya. Daud dengan jujur mengakui dia takut. Dia mengakui ada masalah yang terjadi dan dia tidak sanggup. Itu Daud. Dia takut. Lalu saudaraku, apa yang dilakukannya saudara? Ayat 2 Mazmur 56 ini mengatakan, ini penyebabnya saudaraku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi aku dan menghimpit aku. Ini masalah yang membuat dia takut, yaitu tekanan masalah yang begitu berat. Dia katakan orang memerangi, orang menghimpit, bahkan orang menginjak-injak. Ini yang membuat dia takut. Yang kedua saudara, Daud takut bahaya yang mengancam jiwanya. Ayat 6 dan ayat 7, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Jadi penyebab rasa takut Daud adalah, yang kedua, ada bahaya, dan bahaya itu mengancam jiwanya.
Saudaraku, siapa sih yang gak takut kalau ada ancaman terhadap nyawa kita? Mungkin tidak ada orang yang ingin membunuh kita. Tapi kita punya kehidupan ditopang oleh pekerjaan misalnya ya. Nah itu bisa menimbulkan rasa takut. Kenapa? Karena hidup kita terancam. Ada persoalan-persoalan juga yang sepertinya kita gak bisa berbuat apa-apa, itu mengancam jiwa kita. Daud punya rasa takut itu. Sama seperti saudara dan saya punya rasa takut itu. Dan kita tidak perlu malu. Jangan malu kalau kita ternyata punya rasa takut. Ya, jangan malu. Karena beda dengan penakut, beda dengan ketakutan. Saudara pernah ketakutan? Wow, pasti pernah. Ketakutan apa? Ketakutan yang gak jelas sebabnya. Saya pernah satu kali malam-malam waktu saya masih SD, mungkin kelas 2, kelas 3. Disuruh beli kacang. Di mana? Di sono. Jangan saudara pikir ada lampu seperti sekarang, saudaraku. Itu gelap. Jadi di sono itu nggak jauh 500 meter, ada lampu kecil aja dari minyak itu. Saya mulai takut, saudaraku. Rasa takut berubah menjadi ketakutan. Saya lihat lampu itu, pokoknya saya sampai di sana. Tau-taunya di belakang bunyi kresek gitu. Nah itu baru ketakutan saya. Ketakutan kenapa? Ya cuman angin tiup sampah itu loh saudaraku. Saya bisa lompat saudaraku, itu orang ketakutan. Kalau rasa takut bikin kita waspada. Nah Daud mengalami yang mengancam jiwanya menghadapi keadaan tersebut. Daud tahu caranya. Ia datang kepada Tuhan yang disebut di sini ini saudaraku. Kepada Allah yang aku percaya. Jadi Daud datang kepada Allah yang aku percaya. Kita ucapkan sama-sama, Allah yang aku percaya. 2, 3. Allah yang aku percaya. Penting saudaraku. Karena jangan sampai kita datang bukan kepada Allah yang kita percaya. Takut itu kita sampaikan kepada Allah yang kita percayai. Saudaraku, rasa takut bisa berubah menjadi ketakutan jika kita tidak mempercayai Allah. Ini saudaraku. Rasa takut bisa berubah menjadi ketakutan buat kita kalau kita tidak mempercayai Allah. Gak mempercayai Allah sanggup menyelesaikan masalah, gak mempercayai Allah sanggup menyembuhkan, gak mempercayai Allah sanggup menolong. Rasa takut berubah menjadi ketakutan. Ntar gimana ya? Ntar begitu ya, kalau begini jadi begitu, kalau begitu jadi begini. Ya gak selesai-selesai. Itu rasa takut berubah menjadi ketakutan. Saudaraku, inilah yang dilakukan Daud. Dia datang kepada Tuhan dan menyampaikan ketakutan, rasa takut itu kepada Allah yang aku percaya. Kepada Allah yang dipercaya oleh Daud. Lalu bagaimana cara Daud menyampaikan? Yang pertama kita lihat ayat 9 saudaraku. Daud bukan mengangkat senjatanya. Daud bukan mengumpulkan tentaranya. Karena yang dihadapi mungkin tidak seimbang. Yang dihadapi mungkin lebih kuat. Saudara-saudaraku, Daud tidak mengerahkan semuanya yang bisa dia kerahkan. Dia menyadari hanya Tuhanlah yang sanggup menolong. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan saudaraku? Menangis. Daud menangis. Dia katakan demikian, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi saudaraku, Daud menyampaikannya dengan air mata. Menangis selalu dikonotasikan dengan kelemahan. Menangis disamakan dengan ketidakberdayaan. Tapi kali ini saya ingin katakan kepada saudara semua bahwa menangis yang ditujukan kepada Allah, menangis di bawah kaki Tuhan adalah bentuk penyerahan diri
Menangis sebagai pernyataan ketidaksanggupan kita yang disampaikan kepada Allah dan mohon agar Allah menolong. Kalau pengertiannya demikian, saya ingin bertanya pada saudara, pernahkah saudara menyampaikan kepada Allah dengan menangis? Saudara-saudaraku, tidak ada air mata yang sia-sia. Alkitab katakan air mata ditampung. Ada budaya di Israel, budaya orang Yahudi, kalau kedukaan, air matanya ditampung, saudaraku. Ditampung pakai botol. Kesedihan seseorang itu diukur dari berapa banyak, sepertinya seperti itu, dari berapa banyak dia meneteskan air mata. Kumpulin. Saudara pernah ngumpulin air mata? Atau ngumpulin tisu? Penghapus air mata? Saudara pakai langsung buang. Saudara-saudaraku, memang tidak ada yang penting dengan air mata sehingga dikumpulkan. Tidak. Karena yang penting adalah teriakan hati. Teriakan hati. Diwujudkan dengan, bukan lagi dengan ucapan, tetapi dengan air mata. Sehingga seorang pengarang lagu, dia bilang, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang dan seterusnya. Tuhan yang mengenal hati. Dan dia perhatikan tiap tetes air mata kita. Air mata karena rasa takut itu diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan menolong. Pengarang lagu lain dia menuliskan dalam syairnya, dia basuh mataku dengan air mata agar ku melihat kemuliaannya. Saudaraku, kita nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan karena mata kita dipenuhi dengan rasa takut. Mata kita dipenuhi dengan masalah. Mata kita dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita merasa kecil. Tetapi si pengarang lagu ini mengatakan bahwa Tuhan membasuh mata kita dengan air mata. Untuk apa ada air mata, saudaraku, secara medis? Air mata itu untuk membersihkan mata. Saudaraku, mata kita penuh dengan rasa takut, penuh dengan permasalahan. Dan kalau kita datang pada Tuhan, kita sampaikan dengan air mata yang bercucuran, bola mata kita dibersihkan oleh air mata itu, dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bisa lihat kemuliaan Tuhan melalui mata yang sudah dibasuh dengan air mata tadi. Yang kedua, saudaraku, yang Daud lakukan adalah mempercayai janji dan firman Tuhan. Ayat 11, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Di sini Daud mengatakan firman itu dipuji, janji itu dipuji. Saya memberi poin di sini adalah mempercayai janji, mempercayai firman. Saudara pernah memuji seseorang? Oke, mengangguk, pernah. Tapi ada orang yang mencari pujian. Orang Manado bilang, Ambon bilang, makan puji. Ya. Ya. Tapi kita pernah memuji seseorang. Kapan saudara memuji seseorang? Kalau orang itu baik, melakukan sesuatu, memberi sesuatu, wah dipuji. Dan paling ramai pujian itu di WA. Gitu. Saudaraku, kenapa dipuji? Karena mengakui, kan begitu ya, orang itu baik.
Demikian juga dengan Tuhan. Daud katakan, aku memuji firman, aku memuji janji. Daud mengatakan ini karena Daud sudah mengalami penggenapan firman. Dan dia yakin dengan dia memuji kebenaran firman, dia memuji janji Tuhan, dia mendapatkan penggenapannya lagi. Jadi saudaraku, pujilah janji Tuhan, pujilah firman Tuhan, sehingga kita diyakinkan terus-menerus bahwa janji firman Tuhan, ya dan amin. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, saya pikir kita baca sama-sama dengan yakin. Dari alamatnya mulai. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jangan takut, kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Tangan kananku membawa kemenangan. Biar kita memuji janji Tuhan ini, sehingga kita merdeka dari rasa takut, menerima kemenangan dari Tuhan, Sang Penolong itu. Yang terakhir, Daud yakin bahwa Allah berpihak. Ini saudaraku, yakin bahwa Allah berpihak. Anak sekolah minggu punya nyanyian, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Itu anak sekolah minggu. Lalu setelah saudara dewasa, saudara besar, nyanyinya gimana? Saya harap kita tetap nyanyi aku pahlawan kecil. Karena pahlawan yang besarnya adalah Tuhan. Bukan hanya Daud, Rasul Paulus juga punya keyakinan yang sama, yaitu Allah berpihak padanya. Sebagai orang percaya, kita juga yakin bahwa Allah di pihak kita. Roma 8 ayat 31. Ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah di pihak kita. Dia memihak kepada kita. Kenapa dia memihak kepada kita? Waktu kita masih berdosa, masih ada di tempat sampah, dipungut oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan. Waktu kita masih buruk, waktu kita masih rusak, diambil oleh Tuhan. Terus sekarang bagaimana? Bukankah seringkali atau kadang-kadang saudaraku kita bandel, tapi nggak tahu ya, saudara apa pernah merasa bandel kepada Tuhan? Merasa bikin Tuhan repot? Nah, pernahkah saudara merasa menyakiti hati Tuhan? Pernah? Harusnya Tuhan buang gitu ya? Enggak loh saudaraku. Kenapa? Waktu kita buruk sekali Tuhan ambil. Tuhan jadikan anak. Tuhan jadikan anak. Terus sekarang saudaraku, kita salah, kita berdosa. Dia nggak buang, dia rapiin kita. Mungkin dia jewer kita, tapi dia perbaiki hidup saya dan saudara. Amin. Lalu iblis mengganggu, masalah mengganggu. Ini dan itu mengganggu kita. Saudara-saudaraku, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kemudian. Allah di pihak kita. Allah membela. Dalam ayat 35-7 dikatakan, dia pengantara atau dia pembela. Pembela itu advokat, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya advokat. Dia bukan hanya menasehati, tapi dia membela.
Advokat itu pengacara, saudaraku ya. Terus boleh nggak saya bilang Yesus itu pengacara saya? Boleh. Iya. Dia membela, itu pengacara. Jadi saudara jangan takut. Allah di pihak kita, amin. Dia membela kita. Sehingga kita nggak takut lagi menghadapi segala sesuatu. Rasa takut kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong kita karena Dia membela kita. Kenapa Dia membela kita? Karena Dia sayang kita. Dalam ayat 36 dikatakan, oleh karena Dia yang mengasihi kita, kita lebih dari orang yang menang. Dia sayang kita. Ya, saudaraku, adakah orang yang disia-siakan setelah menjadi anak angkatnya? Enggak, saudaraku. Enggak. Pasti lebih disayang. Kemarin adik saya cerita ada anak angkat yang disayang lebih dari anak kandung. Wih, luar biasa itu saudaraku. Iya, kita ini diangkat jadi anak dan Tuhan sayang kita lebih dari yang kita pikirkan. Dia sayang kita, Dia bela kita, Dia perhatikan kita. Sebab itu saudaraku, kita yang punya rasa takut ini, ya serahkan semua kepada Tuhan yang membela kita. Seperti Daud menghadapi Goliat, memang lebih kecil, lebih lemah. Goliat itu lebih kuat, tapi Allah berpihak pada Daud. Allah berpihak pada kita, amin. Dan Tuhan menolong dan memberkati kita. Kiranya firman ini membuat kita semakin yakin, semakin percaya Tuhan sayang kita semua dan Dia merdekakan kita dari rasa takut. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian, Ku Tidak Takut. Saudaraku, serahkan rasa takutmu kepada Tuhan pagi hari ini. Akui bahwa kita takut menghadapi pandemi ini, takut menghadapi masa depan, takut karir kita, pekerjaan kita. Saudara-saudaraku, akui itu di hadapan Tuhan. Jangan malu. Dia perhatikan kita. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tetes air matamu berharga di hadapan Tuhan. Kiralah mayas. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yes, amen, haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan.
sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang membuat kami bisa mengatasi rasa takut, karena kami punya Tuhan yang kami percayai sanggup untuk menolong kami. Tuhan, hari ini Engkau lihat air mata anak-anak-Mu, seruan kami semua, hadirlah dalam hidup kami, pegang tangan kami, beri kami kemenangan ya Tuhan, beri kami damai sejahtera, beri kami ketenangan menghadapi keadaan ini. Kami yakin Tuhan angkat rasa takut kami, dan tuntunan Tuhan membuat kami melangkah mantap bersama Tuhan, membuat kami yakin menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan. Berkati semua yang hadir, berkati para pelayan-pelayan, biar kami semakin mencintai Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Beberapa rekan saudara yang tidak hadir karena usia lanjut, karena ada anak-anak kecil, kurang sehat, kami serahkan semua pada Tuhan. Tuhan Yesus tolong sehingga minggu mendatang bisa beribadah dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Pimpin kami semua pulang, biar masa pandemi ini bisa kami lewati dengan pertolongan Tuhan, baik dalam keluarga, studi maupun pekerjaan kami masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Doa kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, bumi terima kasih. Amin. Sekian ibadah, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.